Sayyidina Imam Abdurrahman Ad-Daibai setelah begitu indahnya panjang lebar muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada akhirnya beliau cuma sampai pada pengakuan, madihuka qasirun walau ja'a bi badil majhud wa wasifuka ajizun an hasri ma hawaita min khisalil karami wal jud. Al-kaunu isyaratun wa anta al-maqsud. Sallu ala Rasulillah. Ya Rasulullah, madihuka qasir ya Rasulullah. Orang yang memujimu ya Rasulullah qasir, nggak bakal bisa maksimal walau jabi badil majhud, walaupun mengerahkan semua tenaga. Wa wasifuka ajizun, orang yang menyifatimu ya Rasulullah ajiz, dia nggak bakal mampu. An hasri ma hawaita min khisalil karami wal jud, untuk betul-betul bisa mencakup apa yang ada pada dirimu daripada segala macam sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat kedermawanan, nggak bakalan bisa. Salatil Amr, Al-Habib Ahmad bin Shalih Al-Attas, beliau memerintahkan saya untuk melanjutkan daripada kajian. Ya, sedikit saja, biasanya kita ngaji fiqh sirah li Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti setiap biasa, sebagaimana biasa setiap malam Selasa pertama. Cuman malam hari ini karena waktu yang udah begitu sempit, saya tabarrukan saja imtithalul amr kepada beliau, menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Ini malam kita terima mutiara-mutiara ya ikhwan. Masya Allah, saya nggak heran, nikmat, luar biasa nikmat. Saya nggak heran, saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh At-Tilmisani. At-Tilmisani ketika dia masih kecil, seorang ulama besar mazhab Hanafi yang ngarang kitab Takhrijul Furu' alal Usul. Dia ulama besar. At-Tilmisani, saudara, beliau ini waktu itu masih kecil, umurnya mungkin masih sekitar 7, 8 atau 9 tahun, masih kecil. Ikut ngaji tafsir di majelis gurunya. Ketika gurunya lagi ngajar tafsir, kebetulan saat itu kajiannya tentang ayat-ayat surga, Ausaful Jannah. Jadi surga itu fiha ainun jariyah fiha sururun marfu'a wa aqwabun mawdu'a wa namariqu masufatu wa zarabiyu mabthutha. Banyak ayat-ayat surga. Tajri min tahtihal anhar. Lagi dibahas sama gurunya nih. Gurunya ahli tafsir lah besar. Begitu gurunya lagi ngaji bahas ayat-ayat surga, di akhir setelah selesai gurunya buka kesempatan buat tanya jawab. Begitu gurunya buka kesempatan tanya jawab, yang nanya ini anak kecil, Tilmisani tadi saudara. Masih kecil ya saat itu. Saya mau nanya Syekh, silahkan kau nanya. Apa pertanyaanmu? Syekh, hal fil jannati majalisul ilm? Hal fil jannati majalisul ilm? Nanti di sorga ada pengajian begini kan nih kayak malam Selasa nih. Pertanyaannya begitu. Kalau kita kan kagak, udah nyebut sorga apa kata bidadari aja nyebutan saudara. Sampai sebagian dendam, saya nggak bisa mabuk di dunia, di sorga mau mabuk nanti katanya. Ini nggak anak kecil. Nanyanya hal fil jannati majalisul ilm, ntar di sorga ada majelis ilmu apa kagak ya? Akhirnya gurunya alim sesuai dengan hadis, sesuai dengan ayat, beliau jawab fiha ma tashtahihil anfus. Ya, nah, apa yang kau mau? Kau pengen majelis ilmu nanti, pengen ngaji di sorga nih? Ada. Kalau kau kepengen ada nanti di sorga yang begitu ya, ikhwan. Kata At-Tilmisani yang masih kecil tadi, lau qulta la qultu la laddata fiha. Allah. Wahai guruku, andai tadi kau jawab di sorga nggak ada pengajian nih, kayak malam Selasa begini nih, di sorga kagak ada, aku bakal jawab sorga kagak enak kata dia. Sallu ala Rasulillah. Jadi nikmat saudara. Orang-orang kaya tuh buat nyari ketenangan hati, dia sampai ke psikolog, psikiater, bayar jutaan setiap konsultasi. Buat nyari yang namanya ketenangan hati. Dia merasakan depresi, sumpah, frustasi, cuma buat nyari ketenangan hati. Kita nggak usah pakai apa-apa, datang ke majelis tiap malam Selasa, Allah kasih nikmat sudah. Saya jujur, awalnya tujuan saya datang malam Selasa niatin setiap bulan bukan buat ngajar, karena disuruh aja sama beliau. Awalnya pengen nyari ketenangan hati, ketenangan jiwa, kenikmatan di dunia sebelum di akhirat, mudah-mudahan insyaallah. Ya Rabb, mudah-mudahan sebagaimana kau kumpulkan kami di tempat ini bersama guru-guru kami, besok di akhirat kumpulkan kami bersama Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Maka sedikit menambahkan yang sudah dijelaskan oleh guru kita Sayyidil Walid Habib Ahmad bin Shalih Al-Attas, guru kita Kiai Haji Fakhruddin.
Al-Bantani, ilmu-ilmu luar biasa yang beliau sampaikan di malam, saudara. Daging semua, kalau kata anak sekarang, daging semua, saudara. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah yang ngerti-ngerti yang kagak-kagak. Yang ngerti-ngerti yang kagak-kagak. Tapi luar biasa. Kalau yang bisa menyerap apa yang beliau sampaikan tadi, luar biasa, mahal banget. Juga alhamdulillah di sini hadir ada guru kita Habib Zakir Idrus, Habib Muhammad Abu Bakar Al-Haddad. Insyaallah mudah-mudahan guru-guru kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula putra-putra daripada Sayyidil Walid Habib Ahmad bin Shalih Al-Attas. Saudara, ini kita di majelis ini apapun tema yang dibahas ujung-ujungnya balik kepada keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata di majelis ini kita nggak dapat apa-apa kecuali sifat perasaan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu udah khair kabir. Udah lebih dari cukup, saudara. Dan emang nggak bakal ada habisnya. Dari nama beliau saja, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pakai wazannya fa'ala yufa'ilu taf'ilatan, fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun. Itu dia apa namanya, wazan fa'ala yufa'ilu rubai. Jadi thulathi mazid biharfin wahid. Kalau bahasanya Ki Fakhruddin Al-Bantani, saudara, thulathi mazid biharfin wahid. Aslinya diambil dari Hamidah Yahmadu Hamdan. Nah, di sulasi mujarradnya memuji, Hamidah Yahmadu Hamdan, memuji. Dirubah menjadi Hamada Yuhammidu tahmidan. Isim maf'ulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Yang selalu terpuji, saudara. Karena fa'ala yufa'ilu di antara maknanya takthir. Makanya summiya Muhammadan li kathrati khisalihil hamidah. Kenapa beliau dinamakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saking banyaknya sifat-sifat terpuji yang ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya gak bakal habis, gak bakalan habis sudah. Ulama-ulama tuh muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Imam Abdurrahman Ad-Daibai, setelah begitu indahnya panjang lebar muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada akhirnya beliau cuma sampai pada pengakuan, madihuka qasirun walau ja'a bi badil majhud wa wasifuka ajizun an hasri ma hawaita min khisalil karami wal jud al kaunu isyaratun wa anta al maqsud. Sallu ala Rasulillah. Ya Rasulullah, madihuka qasir ya Rasulullah. Orang yang memujimu ya Rasulullah qasir, nggak bakal bisa maksimal walau ja'a bi badil majhud, walaupun digerahkan semua tenaga, saudara. Wa wasifuka ajizun, orang yang menyifatimu ya Rasulullah ajiz, dia nggak bakal mampu. An hasri ma hawaita min khisalil karami wal jud, untuk betul-betul bisa mencakup apa yang ada pada dirimu daripada segala macam sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat kedermawanan, nggak bakalan bisa. Kenapa al-kaunu isyaratun wa antal maksud? Ini alam semesta dunia ini cuma ibarat isyarat, tapi poros utamanya, tujuannya adalah engkau wahai Habibana Muhammad. Makanya jangan kaget, nih majelis muji Nabi nggak ada habisnya. Mau bahas apapun ujung-ujungnya beloknya ke situ lagi, saudara. Emang al-kaunu isyarah wa antal maksud. Alam semesta ini cuma isyarah, ujung-ujungnya Nabi Muhammad. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu an, yang bentar lagi dirayakan haulnya, mudah-mudahan kita dapat keberkahan. Habib Ali Habsyi setelah panjang lebar nih muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada akhirnya ujung-ujungnya sampai lagi pada pengakuan. Khalaqahullahu ala ajmali surah fiha jami'ul mahasini mahsurah wa 'alaiha maqsurah. Kata Ali Muhammad Al-Habsyi, pada akhirnya nih setelah panjang lebar nih Maulid Habsyi nih puji Rasulullah, pada akhirnya beliau sampai kepada titik satu kesimpulan pengakuan, pokoknya khalaqahullahu ala ajmal surah. Allah ciptakan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk terindah. Fiha jami'ul mahasini mahsurah. Kalau mau ngelihat semua keindahan, adanya pada Nabi Muhammad. Wa 'alaiha magsurah.
Dan kalau mau bahasa sayanya nih nerjemahinnya, kalau mau tahu definisi keindahan yang sebenarnya, ya Nabi Muhammad. Rasulullah adalah keindahan, dan keindahan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya nggak bakal ada habisnya, udah nggak bakal ada habisnya. Sampai Imam Busiri yang mengatakan, da'mad da'athun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Saya dapat ilmu dari guru saya Habib Ahmad bin Shalal Al-Attas. Beliau selalu bilang tuh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Ya, sebagian orang-orang yang memang belum Allah kasih rezeki, ya, mahamin hadis ini sebagai batasan, jangan terlalu muji Nabi. Jangan terlalu mengkultuskan Nabi, nggak usah bingung. Kalau dengar yang begitu nggak usah kaget, karena emang nggak semua orang dapat rezeki buat bisa menikmati pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kaget saudara, jangan kaget, emang begitu. Nah, kita dengar sering dari guru kita Imam bin Saleh satu faedah hadis yang luar biasa. Kenapa Nabi bilang la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam? Nabi jangan bilang puji aku begini enggak. Nabi cuma nyebutin satu. Tapi satu yang disebutin ini larangan. Jangan kau berlebihan memuji aku. Yang kayak gimana berlebihannya? Kama atratin nasara Isa bin Maryam. Sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan dalam muji Nabi Allah Isa ibni Maryam alaihi salam. Bagaimana? Menuhankan. Saking Nabi mau nyebut ke kita, yang dilarang cuma satu, sisanya bebas. Karena saking nggak ada habisnya, saudara. Makanya ketika kita sholawat tadi luar biasa tuh. Yang disampaikan sama Kiai Fakhruddin tuh bekal renungan kita setiap nyebutin sholawat atas Rasulullah. Saking kita udah nggak mampunya, udah ya Allah ya Rabb engkau aja yang sholawat ya Allah. Jadi emang udah nggak ada batasnya. Da'mad da'athun nasara fi nabihim. Yang dilarang cuma satu, jangan dituhanin. Sisanya wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun fa yu'rib anhu natiqun bifami. Karena keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggak bakal ada batasnya sehingga bisa diungkapkan dengan kata-kata. Makanya ulama mengatakan ara kullu madhin fin nabiyyi muqassira wa in balagal muthni alaihi fa aktsara idillahu athna billadhi huwa ahluhu alaihi fama miqdaru ma yamdahul wara. Aku lihat kullu madhin fin nabiyyi muqassira. Aku melihat setiap pujian kepada Nabi belum maksimal. Mau muji bagaimana lagi? Wa in balagal muthni alaihi fa aktsara. Mau yang mujinya udah mengagungkan, hiperbola, bagaimana melebihkan, bagaimana, tetap nggak bakal bisa maksimal, saudara. Kenapa? Fama asan yugala fi man wasafahu al-Quran wa a'raba an fadailihi ad-Taurat waz-Zabur wal-Injil wal-Qur'an. Allah udah muji, Al-Quran muji, Taurat muji, Zabur muji, Injil muji. Kitab-kitabnya Allah muji. Terus manusia bisa muji apa lagi, saudara? Apa artinya pujian manusia kalau sudah dipuji oleh Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya pada akhirnya ya kita mesti bersyukur. Apapun pembahasannya baliknya ke situ lagi. Karena al-kaunu isyaratun wa antal maqsud. Shallu ala Rasulillah. Saya jujur Pak, saya keliling. Saya ini tiap hari keliling kayak bolang, saudara. Ya kayak Bang Toyib kagak pulang-pulang ke rumah. Saban hari keliling, saban hari. Ceramah dari kota ke kota, kabupaten, provinsi. Doain panjang umur sehat walafiat. Cuman jarang langka saya nemuin majelis yang responnya luar biasa ketika dengar nama Rasulullah. Kayak majelis di sini, saudara. Ini buat bentuk begini nggak sementaran. Sampai nih gara-gara kebanyakan duduk sama Habib Ahmad, saya nih emosi. Kalau lagi sholawat, orang adem disebut nama Rasulullah. Ini punya perasaan begini mesti kita syukur. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Makanya jangan kaget ya. Buruk itu kemana aja ujung-ujungnya baliknya ke Rasulullah SAW. Ya emang ujungnya begitu. Mau siapa lagi, saudara? Maka kita sekali lagi nggak akan ada habisnya. Kita mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kita dihadirkan, diistiqamahkan di majelis ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita kumpul di malam di tempat ini. Besok di akhirat kita kumpul lagi sama Rasulullah SAW. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin.